boleh ada di tempat ini karena kasih dan murah Tuhan. Oleh sebab itu pada saat kami bersyukur ya Tuhan atas segala kasih dan kemurahan-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami telah memuji menjadikan nama-Mu lewat lagu dan penyembahan pujian syukur kami. Biarlah itu menjadi berkat dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kembali pada saat ini Tuhan, kami mau belajar lanjut dalam firman. Biarlah Tuhan kau berfirman di tengah kehidupan kami pada saat ini. Engkau buka hati, roh dan pikiran kami, roh kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar pada saat malam hari ini itu menjadi berkat dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam. Baiklah Bapak Ibu, kembali pada saat malam hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi terkait dengan kebenaran firman Allah. Ya, karena kalau saya memperhatikan dari buku pelajaran 2 ini masih berkaitan dengan kasih. Masih berkaitan dengan kasih. Jadi Bapak Ibu, temanya adalah masih berbicara dengan kuasa salib. Yang mana subtemanya adalah salib adalah wujud kasih Yesus kepada manusia. Wujud kasih Yesus kepada manusia. Jadi salib adalah wujud kasih Yesus kepada manusia. Tapi pertanyaannya mengapa? Mengapa salib itu dikatakan wujud kasih Allah kepada manusia? Ini yang menjadi pertanyaan kita sesuai dengan subtema saat malam hari ini. Jadi mengapa dikatakan salib itu adalah wujud kasih Allah? Karena salib adalah wujud tertinggi. Salib adalah wujud tertinggi kasih Yesus kepada manusia. Karena melalui pengorbanannya Ia secara sukarela dan menanggung dosa, penderitaan dan hukuman mati yang seharusnya diterima oleh manusia. Jadi di sini Bapak Ibu, ini adalah wujud kasih Allah yang tertinggi terhadap kehidupan kita manusia ini. Karena apa? Dia sendiri yang telah menerima, menanggung kehidupan kita manusia ini karena dosa. Karena di dalam buku ini masih berbicara tentang kasih dan dosa. Karena dosa itulah maka kasih Allah dinyatakan lewat pribadi Tuhan Yesus yang telah menjadi manusia. Jadi Tuhan Yesus masih berkorban karena dosa kita manusia. Makanya Allah mengutus Dia ke dalam dunia ini. Nah sekarang apa alasan mengapa salib itu merupakan wujud kasih Allah? Mengapa? Ada apa? Alasannya apa? Dikatakan salib itu merupakan wujud kasih Yesus. Ada alasan. Yang pertama, alasan pertama adalah penebusan dosa dan kematian. Ini alasan pertama. Mengapa salib itu merupakan wujud kasih Kristus? Yaitu
untuk penebusan dosa dan kematian, di mana salib itu melambangkan pengorbanan Yesus sebagai pengganti dosa manusia, dibebaskan dari hukuman kekal atau kematian atau maut. Ya. Jadi alasan yang pertama adalah penebusan dosa manusia. Ini alasan pertama yang merupakan wujud kasih Allah kepada manusia. Yang kedua adalah tanda pendamaian. Tanda pendamaian antara manusia dengan Allah. Kenapa? Ya karena dosa tadi. Akibat dosa manusia terputus hubungan dengan Allah, jauh dari Allah. Maka yang Kristuslah kehidupan kita didamaikan kembali, dipulihkan kembali kepada Tuhan. Adanya suatu pendamaian, dipulihkan kembali kehidupan kita. Ini alasan yang kedua, Bapak Ibu. Kemudian alasan yang ketiga adalah ketaatan. Dia rela menderita taat sampai mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dia rela mati taat di atas kayu salib karena saya dan saudara. Ini wujudnya ketiga, alasan yang ketiga dari wujud kasih Allah itu kepada manusia. Wujud yang keempat, alasan yang keempat adalah tanda keselamatan. Sebagai tanda keselamatan, salib mengubah simbol penderitaan menjadi tanda keselamatan bagi kita sekalian dan kehidupan kekal bagi mereka yang percaya. Ini alasan yang keempat adalah tanda keselamatan bagi saya dan saudara, bagi orang-orang yang percaya. Penderitaan itu telah mengubah kehidupan kita menjadi keselamatan. Inilah wujud kasih Allah kepada saya dan saudara. Jadi Bapak Ibu, itu sebagai pembuka, ya, sebagai pembuka sesuai dengan subtema. Sekarang kita kembali di buku. Salib adalah wujud kasih Yesus kepada manusia. Mari kita lihat di sini ada ayat Filipi 2 ayat 5 sampai yang ke-11. Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai yang ke-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebab
sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Di pasal 2 tadi ayat 5 sampai 11. Ini bukti kasih Allah. Dia rela taat sampai mati di atas kayu salib. Dia yang telah menjadi manusia itu akan merasakan bagaimana kehidupan. Tapi inilah yang terjadi. Bukti kasih kepada kita. Bukti kasihmu kepada kita melalui wujud pengorbanannya di atas kayu salib. Gara-gara dosa dan persekutuan kita dengan Tuhan. Karena dosa. Nah, sekarang bagaimana supaya itu tidak terjadi dalam kehidupan kita? Mari kita lihat Roma 5. Ya, Roma 5. Supaya dosa itu bisa hilang dari kehidupan kita. Roma 5 ayat yang ke-6 sampai 8 dan ayat yang ke-10 dari buku ini ya. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu ditemukan oleh Allah. Ayat ke-8. Allah akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat ke-10. Sebab kalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Nah, ini Bapak-Ibu. Di sini juga tetap dikatakan Allah mati saya bersaudara karena dosa, bahkan karena perseteruan kita. Nah, sekarang tadi berbicara kuasa salib. Temanya yang berikutnya sekarang adalah mengapa, untuk apa, dan mengapa kuasa salib itu sangat dibutuhkan oleh manusia program kita. Ya, lewat kuasa salib itulah yang dapat menjadikan manusia itu menjadi apa? Bagaimana? Jadi lewat kuasa salib manusia dijadikan yang pertama. Yang pertama adalah diselamatkan dan dimerdekakan dari dosa. Ini kuasa salib yang pertama, menjadikan manusia itu menjadi merdeka dan diselamatkan. Ini yang pertama, lewat kuasa salib sehingga manusia itu diselamatkan dan dimerdekakan dari dosa. Mari kita lihat dalam Yohanes 8. Dalam Injil Yohanes pasal 8. Ayat yang ke-34 sampai 36. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata
Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu dimerdekakan, kamu pun benar-benar merdeka. Bapak Ibu, setiap orang telah berbuat dosa, bahkan di sini menjadi hamba dosa. Tetapi apa yang ada yang juga benar. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi anak Yesus yang akan memerdekakan kehidupan saya dan saudara, jika kita diselamatkan. Sekarang, bagaimana supaya kita benar-benar merdeka? Ini yang menjadi pertanyaannya. Apabila anak itu datang memerdekakan kamu, maka kamu akan benar-benar merdeka. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana supaya hidup kita benar-benar merdeka di hadapan Tuhan? Jawabannya ayat 32. Ini yang baik kita. Ya. Ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah ini yang harus kita pahami, kebenaran itu, firman Allah ini yang akan menjadi Allah kita. Kebenaran firman Allah inilah yang akan menuntun kehidupan saya dan saudara agar kehidupan kita ini benar-benar merdeka. Disinilah jawabannya. Sehingga kita benar-benar merdeka di hadapan Allah. Inilah jawabannya. Kehidupan kita kalau kita benar-benar merdeka di hadapan Allah, kita harus mengetahui. Kita harus mengetahui kebenaran itu sendiri, yang tidak ada lain adalah firman Allah. Ya, firman Allah itu sendiri. Nah, sekarang yang kedua adalah kuasa salib menjadikan manusia sendiri akan diperdamaikan dengan Allah. Hidup kita diperdamaikan dengan Allah lewat kuasa salib. Mari kita lihat dalam Kolose 1 ayat 19. Ya. Pasal 1 ayat 19 sampai 21. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran sebagai yang nyata dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Jadi hidup saya sudah diperdamaikan kembali
dipulihkan kembali. Yang dulu hubungan kita dengan Allah jauh terputus, sekarang kembali menjadi sahabat Allah. Mengapa hubungan itu bisa putus, bisa jauh? Salah satunya dosa. Tapi lewat kuasa salib kita sekalian diperdamaikan kembali, kita dipulihkan kembali bersama Tuhan. Itu yang kedua. Kemudian lewat kuasa salib juga kehidupan kita disembuhkan dari segala sakit penyakit lewat kuasa salib. Mari kita lihat 1 Petrus pasal yang kedua. Dan 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu seperti domba, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Ini Bapak Ibu. Jadi inilah kuasa salib. Bagi saya saudara, poin yang ketiga, disembuhkan dari sakit penyakit lewat bilur-bilurnya di atas kayu salib. Kehidupan kita akan disembuhkan, segala penyakit kita disembuhkan oleh Tuhan lewat kuasa salibnya. Ya. Jadi pada saat malam hari ini Bapak, lewat pendalaman Alkitab yang bisa kita pelajari malam ini, inilah wujud kasih Allah dalam kehidupan saya dan sekarang yang harus kita pahami bersama-sama. Ya. Lewat kuasa salib, apa yang menjadi alasan wujud Allah kasihnya pada kita, ini yang harus kita pahami bersama. Kita bersyukur Bapak Ibu, Tuhan masih mengasihi kita sekalian, masih memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk menikmati sisa kehidupan di dalam dunia. Ini yang sangat penting. Ini wujud kasih Allah yang nyata, dalam kehidupan kita. Kita bersyukur atas segala kesehatan, pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan, berkat bukan hanya segala finansial, tapi berkat kesehatan. Itu yang terpenting. Buat apa kita banyak uang kalau sakit terus, habis untuk berobat saja? Tidak, itu baik. Tapi kalau
jauh, Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan, jauh dari segala berbagai macam segala penyakit. Ini yang patut kita syukuri, karena lewat kesehatan kekuatan itu kita masih bisa mencari. Masih Tuhan akan berkati kehidupan kita. Apapun bentuk usaha pekerjaan kita, Tuhan pasti akan menyediakannya. Karena firman Allah juga berkata demikian. Cari dulu, maka Tuhan akan menyediakan, maka Tuhan akan menambahkannya kepada kita sendiri. Makanya kasih Allah sungguh luar biasa. Karena apa yang Allah berkata? Iman, pengharapan dan kasih, dan yang lebih besar itu adalah kasih. Makanya saya pun juga bersyukur. Saya bersyukur bisa bertahan sampai sekarang. Kan Tuhan yang jaga, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang merawat. Sudah 56 tahun lihat dampak hidup di dalam dunia ini. 56 tahun, apalagi Bapak Gembala sudah 78 tahun lebih, sudah bonus. Kita syukuri semua. Kita syukuri semua. Inilah wujud kasih Allah kepada saya dan saudara yang nyata. Ini yang nyata. Bentuk pengorbanan Kristus ini yang nyata bagi saya dan saudara, yang patut kita syukuri, yang patut kita syukuri dalam hidup ini. Ini yang luar biasa kenyataannya bagi saya dan saudara. Jadi tinggal kita saja lagi bagaimana kita merespon kasih Allah itu dalam kehidupan kita. Mungkin ini Bapak Ibu firman Allah yang bisa kita dengar malam hari ini. Biarlah firman Allah ini lewat Roh Kudus-Nya menyempurnakannya dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita paham, mengerti akan kebenaran firman Allah itu dalam kehidupan kita. Karena lewat kebenarannya itu hidup kita benar-benar dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Ya, mari Bapak Ibu, kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berlutut menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian. Betapa besar kasih-Mu, Allahku. Oh, haleluya. Betapa besar kasih-Mu, Allahku.
Tuhan hadir di tengah kehidupan kita pada saat malam hari ini. Oh haleluya Yesus. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Pada saat ini kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami datang sujud bersujud di hadapan kami Bapa. Karena Engkaulah Allah kami, Allah yang layak kami sembah dalam kehidupan kami Bapa. Oh haleluya, haleluya. Terima
yang selalu mengajarkan kehidupan kami lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Buat kehidupan kami orang-orang yang berdosa, tapi Tuhan telah ambil alih. Tuhan yang telah menanggung itu semua. Bahkan Engkau rela taat sampai mati di atas kayu salib. Inilah bukti pengorbanan Tuhan yang sungguh luar biasa buat kehidupan kami, orang-orang yang berdosa, yang sangat Engkau kasihi, tapi Tuhan Yesus yang sanggup untuk menanggung itu semua. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala anugerah kemurahan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa di surga, kami bersyukur malam ini lewat kebenaran firman-Mu, kehidupan kami akan dikuatkan, iman pengharapan kami semakin diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, agar kehidupan kami benar-benar merdeka di hadapan Engkau. Inilah janji firman-Mu Tuhan. Lewat kebenaran itu, hidup kami sungguh-sungguh dimerdekakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengar, biarlah Kau meteraikan dalam setiap hati kami. Itulah yang menjadi pegangan kami, menjadi kekuatan kami, menjadi penolong dalam kehidupan kami Tuhan. Selama kami masih berada di dalam dunia yang fana ini. Terima kasih Bapa atas berkat firman-Mu pada saat malam hari ini. Bapa di surga, pada saat malam hari ini juga kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini di Bukit Sion khususnya. Biarlah Tuhan kami serahkan kehidupan mereka juga ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati kehidupan mereka, usaha pekerjaan mereka. Tuhan berkati, Tuhan limpahkan. Yang dalam keadaan sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Yang dalam kekurangan Tuhan tambahkan, Tuhan berkati. Yang dalam kelemahan Tuhan kuatkan. Yang jauh daripada Tuhan, Tuhan tarik kembali, agar sungguh-sungguh mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Begitu juga buat hamba-hamba-Mu di tempat ini yang ambil bagian dalam pelayanan, baik hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, pemain musik, WL singer, dan lain-lainnya Tuhan. Biarlah Engkau juga pakai, Engkau berkati kehidupan kami sekalian, sehingga kami benar-benar hidup di dalam Engkau. Biarlah gereja GBI Kecil ini menjadi cahaya, sinar kemuliaan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, yang mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan Engkau jaga, Engkau pelihara, Engkau berikan kedamaian, keamanan, ketentraman. Jauhkan dari berbagai macam pertikaian, percekcokan, perselisihan, dan lain sebagainya. Biarlah bangsa negara ini benar-benar terpelihara, dijaga oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Begitu juga Tuhan kami berdoa buat pimpinan pemerintahan kami yang ada sekarang, baik yang ada di pusat sampai ke daerah. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau berikan kemampuan, Engkau berikan roh hikmat, kebijaksanaan, sehingga dapat memimpin bangsa dan negara kami ini dalam tuntunan Tuhan dan selalu takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Inilah Bapa, doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin.